Termokimia adalah salah satu dari cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang panas pada reaksi kimia, baik reaksi kimia yang membutuhkan panas atau reaksi kimia yang menghasilkan panas. Energi sendiri itu dapat terbentuk dari reaksi fisika maupun reaksi kimia. Nah, untuk reaksi kimia sendiri itu adalah bagaimana bentuk dari potensial energi yang tersimpan dalam ikatan kimia yang dalam prosesnya adalah pemutusan ikatan kimia, kemudian membentuk ikatan kimia kembali. Nah, proses ini ada yang menghasilkan panas, kemudian ada juga reaksi yang membutuhkan panas dari lingkungannya. Berdasarkan aliran energi yang dihasilkan pada reaksi kimia, baik yang membutuhkan panas, kemudian ada reaksi kimia yang menghasilkan panas, maka dibedakanlah sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, sistem ini dibagi menjadi tiga, yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka ini masih terjadi adanya pertukaran zat dan pertukaran panas dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Sedangkan yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup ini adalah seperti yang dilihat di gambar, contoh nomor 2, itu adalah seperti cangkir yang ditutup suatu wadah. Kemudian, nah, dalam sistem ini, sistem tertutup ini, tidak ada terjadi pertukaran antara sistem dan pertukaran zat antara sistem dan lingkungan, hanya terjadi pertukaran panas saja. Nah, yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini adalah tidak ada terjadinya pertukaran antara zat dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem, dan juga tidak terjadinya pertukaran panas dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Selanjutnya adalah kalor atau panas. Nah, kalor atau panas itu adalah energi yang diberikan atau yang berpindah berdasarkan perubahan suhu, ya sering dinamakan dengan kalor. Nah, kalor ini bisa berasal dari sistem, kemudian ada juga kalor yang berasal dari lingkungan. Ini tergantung kepada perpindahan energi yang tadi berdasarkan perbedaan suhu yang dibutuhkan. Nah, untuk mencari berapa kalor yang dibutuhkan dalam suatu reaksi, maka digunakan rumus yang sering kita perhatikan adalah Q sama dengan massa kali kalor garis air dikali dengan perubahan suhu. Berdasarkan aliran energi antara sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem, maka dalam termokimia reaksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang terjadi perpindahan panas atau kalor dari sistem ke lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan menjadi panas. Nah, yang kedua adalah reaksi endotermik. Reaksi endotermik ini adalah, atau endoterm adalah reaksi, yaitu terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Ini mengakibatkan udara di sekitar lingkungan atau suhu di sekitar lingkungan menjadi lebih dingin. Contoh reaksi eksotermik yang sering kita dapatkan atau kita jumpai di sekitar kita, contohnya adalah misalnya reaksi pembakaran kertas, reaksi pembakaran sampah. Sedangkan reaksi endotermik itu sering terjadi yaitu pada reaksi yang terjadi pada tanaman, yaitu reaksi fotosintesis. Salah satu cara untuk menentukan berapa kalori yang dihasilkan atau kalori yang dibutuhkan dalam reaksi kimia, bisa kita menggunakan dengan pengukuran menggunakan kalorimeter. Kalorimeter ini adalah salah satu bentuk dari sistem terisolasi, yaitu tidak terjadinya perpindahan panas dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, kemudian tidak terjadi perpindahan zat dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, kalorimeter sendiri itu terbagi atas dua, yaitu kalorimeter sederhana yang sering biasanya ada di sekolah, kemudian kalorimeter bom. Nah, kalorimeter bom ini memiliki lebih banyak keunggulan karena benar-benar tidak terjadinya perpindahan panas atau perpindahan zat. Nah, dari kalorimeter ini kita bisa menentukan perubahan suhu yang terjadi dalam reaksi kimia yang terjadi dalam kalorimeter. Kemudian dari perubahan suhu itu kita bisa menentukan berapa kalor reaksi
Selanjutnya kita bisa menentukan berapa entalpi reaksi yang terjadi dalam reaksi kimia yang terdapat dalam kalorimeter. Baiklah, sekian dari materi hari ini. Terima kasih.